bisnis yang dijalani Gibran Raka Buming Raka dicurigai akibat mendapatkan dana suntikan 71 miliar rupiah. Jelas ya, apa yang dilakukan Pak Ubedillah Badrun itu nggak tiba-tiba ya. Dalam kronologi laporannya juga jelas ya, beliau menyebutkan mulai dari PTSM ya, yang sudah terbukti melakukan pembakaran hutan dan sebagainya, yang kasusnya kemudian kalah ya melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, hingga kemudian di tahun 2019 tiba-tiba melakukan suntikan dana ya terhadap 2019-2020 ya terhadap tadi usaha dari Gibran dan Kaisang. Atas dukungan dari masyarakat itu, Ubedillah berharap KPK tetap on the right track ya, on the track menjalankan fungsinya sebagai lembaga anti rasuah. Dukungan publik yang begitu besar pada langkah baik ini semoga bisa menjadi energi baik KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan KKN di Indonesia. Ubedillah pun yakin akan terus bekerja secara profesional dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang akan diperiksa oleh KPK itu akan ada di bawah pengawasan Presiden dan bisa dihentikan sesungguhnya, walaupun mungkin karena secara prosedural itu tidak tertulis gitu, Presiden bisa mengintervensi, itu tidak ada. Tapi dengan sekarang KPK ada di bawah Presiden, itu jelas akan mempengaruhi apa yang bisa diperiksa dan apa yang tidak bisa diperiksa. Dan salah satu pertanyaan besar yang saya lontarkan adalah jangan-jangan KPK akan jadi senjata politik di satu sisi, tapi di sisi lainnya bisa jadi KPK juga akan secara efektif menjadi perisai politik untuk orang-orang yang ya jangan diganggu gugat. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sempat dilaporkan dengan kasus dugaan korupsi. Setelah 1 tahun lebih dari waktu pelaporan itu, dugaan kasus ini rupanya mulai memasuki babak baru. Sang pelapor sendiri Ubedillah Badrun yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Sosoknya kini terpantau kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam kedatangannya, ia ditemani oleh Anies Baswedan. Mereka datang untuk menagih janji KPK terkait dugaan kasus tersebut. Gibran dilaporkan ke KPK pada 10 Januari 2022 oleh Ubedillah Badrun. Disebutkan, telah terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, dalam bisnis keduanya dengan sebuah grup yang diduga terlibat kebakaran hutan. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, ujar Ubedillah. Ubedillah menjelaskan, hal itu berawal dari tahun 2015 saat PTSM, tersangka pembakaran hutan yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai 7,9 triliun rupiah. Namun, pihak Mahkamah Agung, MA, hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar rupiah. Ia menyebut dugaan KKN itu melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM. Sebab ada suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Uang ini dikucurkan 2 kali dengan total 99,3 miliar rupiah dalam waktu berdekatan. Setelahnya, kata Ubedillah, anak-anak presiden itu membeli saham di sebuah perusahaan senilai 92 miliar rupiah. Ia mengaku telah menyerahkan bukti-bukti atas dugaan kasus ini. Ia berharap KPK tidak pandang bulu dan bisa menyelidiknya secara transparan. Setelah laporan itu diverifikasi pada 26 Januari 2022, KPK menyebut dugaan korupsi yang menyeret nama Gibran masih belum jelas. Sebab, pelapor tidak memberikan data pendukung sehingga KPK tak bisa mengidentifikasinya lebih lanjut dan kasusnya pun diarsipkan. KPK sudah menyampaikan untuk dikembangkan, tapi pelapor tidak memberikan data dukung yang bisa secara signifikan untuk kemudian kami tindak lanjuti. Sehingga sampai saat ini pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjutnya. Ubedillah kembali menyambangi KPK dan kali ini ditemani oleh Anies Baswedan. Mereka menagih kejelasan laporannya yang diajukan terhadap Gibran. Ia menilai bukti terlampir bisa dipertanggungjawabkan, sehingga seharusnya kasus segera diselidiki.
Dengan bukti itu, seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan Gibran itu. Karena ada pejabat dalam laporan saya itu, tambahnya. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Hari ini pimpinan KPK enggak ada satupun yang berani ketemu kita, kata Ubedillah.